Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Supriatmaja dengan NIM 215091047 dari kelas 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang, yaitu pertama, penerapan CRM pada PT BPRS. Yang kedua, penerapan BI atau Business Intelligence pada Bank Mandiri. Yang pertama, PT BPRS. Nah, PT BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada perusahaan ini telah menerapkan CRM dalam melakukan proses bisnisnya. Nah, apa itu CRM? CRM atau kepanjangan dari Customer Relationship Management adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM pada PT BPRS ini berpusat kepada bagaimana agar perusahaan dengan nasabah lebih dekat dan baik. Nah, adapun e-CRM yang digunakan oleh PT BPRS ini adalah website yang melayani transaksi via internet banking. Adapun fitur yang disediakan oleh website ini yaitu pertama, buka tabungan, yang kedua, pembiayaan UKM, dan pembiayaan kualitatif. Nah, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan PT BPRS ini dalam menerapkan CRM-nya yaitu pertama, karyawan yang kurang kompak. Karyawan yang kurang kompak dalam bekerja sama tim akan membuat penerapan CRM terhambat. Hal ini dikarenakan penerapan CRM membutuhkan kerjasama tim yang solid. Yang kedua, nasabah yang kurang paham teknologi. Nah, bagaimana cara perusahaan menerapkan CRM tetapi nasabahnya saja tidak mengerti cara menggunakan teknologi? Hal tersebut yang membuat hambatan dalam penerapan CRM pada perusahaan dari sisi nasabah. Yang ketiga, kurangnya karyawan. Kurangnya karyawan dalam bidang CRM juga menjadi hambatan dalam penerapan CRM. Nah, adapun dampak positif yang didapatkan oleh PT BPRS dalam menerapkan CRM yaitu pertama, perusahaan akan lebih mudah dalam menganalisa data nasabah. Nah, mengapa sih CRM bisa membuat perusahaan lebih mudah dalam menganalisa data nasabah? Jawabannya, karena dengan adanya website CRM, karyawan dapat memperoleh data seperti kontak, rekaman jejak, data pribadi, dan lain sebagainya dengan cepat dan mudah. Dengan seluruh data nasabah tersebut, perusahaan dapat memahami nasabah lebih baik lagi dengan mengantisipasi kebutuhan nasabah. Yang kedua, meningkatkan loyalitas nasabah. Dengan adanya website CRM pada PT BPRS akan meningkatkan customer experience melalui kemudahan akses terhadap data pelanggan sehingga tim consumer service dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Hal tersebut akan membuat nasabah betah dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas transaksi. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas transaksi. Dengan adanya nasabah yang loyal akan membuat kegiatan transaksi pada PT BPRS akan meningkat. Nah, adapun dampak negatif dari penerapan CRM pada perusahaan PT BPRS yaitu pertama,
unsur kemanusiaan digantikan dengan teknologi yang lebih canggih. Apabila unsur manusia digantikan oleh teknologi, maka perusahaan akan membutuhkan sedikit SDM dalam proses bisnisnya. Hal tersebut akan membuat dampak kepada masyarakat tidak bisa berkesempatan bekerja dalam perusahaan PT BPRS ini. Yang kedua, sistem keamanan yang kurang. Zaman sekarang, peretas sudah menjadi-jadi, jadi pembobolan data-data CRM kemungkinan terjadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan BI pada Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan perusahaan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Indonesia. Dalam melakukan proses bisnisnya, PT Bank Mandiri telah menerapkan BI. Nah, apa itu BI? BI atau kepanjangan dari Business Intelligence merupakan suatu teknologi yang berguna dalam mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyuguhkan akses data untuk keperluan perusahaan dalam mengambil keputusan. Penerapan BI pada Bank Mandiri ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya. Nah, adapun teknologi BI yang digunakan pada PT Bank Mandiri ini, yaitu Microsoft Power BI dan OLAP atau Online Analysis Processing. Microsoft Power BI adalah software inteligensi bisnis yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang berguna untuk mengolah data lebih detail dan menampilkan dengan apik dan interaktif. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat memvisualisasikan data yang telah dimasukkan atau data yang telah terkoneksi oleh sistem ketiga. Yang kedua itu OLAP atau kepanjangan dari Online Analysis Processing, adalah software yang menampilkan analisa multimediasional dari physical data store seperti data warehouse, data mart, maupun centralized data store yang memiliki volume data yang besar. OLAP bertujuan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, adapun tingkat keberhasilan BI pada perusahaan PT Bank Mandiri adalah 1. Meningkatkan kualitas data. Dengan adanya Microsoft Power BI dan OLAP, membuat data memiliki kualitas sehingga perusahaan mampu melihat data secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang, baik dari data finansial, nasabah, karyawan, atau yang lain. Dengan kemampuan melihat data yang mudah akan memudahkan proses analisis data untuk pengambilan keputusan yang diperlukan pada PT Bank Mandiri. Yang kedua, meningkatkan keloyalan nasabah. Penerapan BI di Bank Mandiri tentunya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya. Salah satu contohnya adalah penerapan CRM atau Customer Relationship Management. Apabila CRM pada PT Bank Mandiri ini meningkat, maka nasabah akan merasa betah terhadap perusahaan, sehingga nasabah akan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, mudah dalam memantau proses bisnis. Penerapan BI akan membuat perusahaan lebih mudah dalam memantau proses bisnis dalam PT Bank Mandiri tersebut. Baik, adapun kesimpulan yang saya bisa tangkap dari materi di atas, yaitu CRM dan BI harus dapat dipadukan dalam proses bisnis pada perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan.
Namun tentunya dalam penerapannya perusahaan maupun konsumen harus beradaptasi dengan teknologi yang maju. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata atau pemaparan materi saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.